Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan selalu ada buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami mengucap syukur Roh-Mu tetap jaga kami. Kami ada sebagaimana kami ada dengan semua keadaan kami di gunung maupun di lembah. Ini bukti Tuhan jaga kami, Tuhan proses, Tuhan izinkan sesuatu terjadi karena Tuhan mau bentuk kami dan biar kami menikmati proses ini. Dan saat ini biar kami belajar daripada Engkau Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus tercurah, kasih pengertian Tuhan. Bukan cuma supaya kami menikmati firman-Mu tapi kami melakukan, kami menjadi seperti Engkau Kristus. Makasih banyak Bapak yang baik. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Berbicara, beracara, berkuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Selamat siang saudara, silakan duduk. Silakan duduk, apa kabar? Oh luar biasa, semangat banget. Bagus, puji Tuhan. Saudara masih ingat kita bulan ini temanya, kita lagi belajar apa saudara bulan ini? Komunitas yang memuridkan. Jadi bukan cuman tentang komunitas dan bukan cuman tentang memuridkan atau pemuritan, tapi komunitas yang memuridkan. Jadi ini solid banget saudara. Jadi kita belajar ini kalau saya bilang dua warisan ya, dua warisan iman Kristen yang bukan cuman indah, bukan cuman beneficial buat kita, tapi juga sangat powerful saudara. Jadi murid Yesus dan tergabung, tertanam dalam komunitas orang beriman. Saya waktu ditanya mau kasih judul khotbah apa buat hari ini, saya nggak punya judul apa-apa karena saya emang cuman mau memperdalam aja. Saya cuma mau memperdalam hari ini dua warisan iman tadi, murid Yesus dan komunitas orang beriman. Jadi saya cuma tambahin aja sebenarnya subjudulnya, komunitas yang memuridkan, a closer look. Jadi kita akan melihat lebih dekat, lebih dalam, lebih detail soal jadi murid dan perlunya komunitas. Dua-duanya kita cover hari ini. Tapi karena waktu saya nggak bisa terlalu komprehensif dua-duanya. Jadi saya terpaksa, saya harus pilih walaupun kita akan bahas dua-duanya sedetail yang saya bisa, tapi saya terpaksa harus pilih agak berat ke menjadi murid Yesus karena kita orang Kristen zaman sekarang, gereja modern gitu ya, kita nggak familiar sama menjadi murid Yesus. Kita mau berkat dari Yesus, tapi kita nggak mau belajar dari Yesus. Kita mau mujizat Yesus, tapi kita nggak mau jadi murid Yesus. Dan ini juga kalau saya pikir-pikir ini ada andil dari gereja juga. The teaching of the church selama puluhan tahun belakangan ini, era modern ini kita jarang banget memperdalam, memperjelas gitu ya, menjadi murid Yesus. Gitu, kita banyak bicara berkat, kita banyak bicara mujizat, kita banyak jadi seminar motivasi di mimbari macam-macam. Jadi saya putuskan untuk lebih berat ke menjadi murid Yesus, dan lagi pula kalau komunitas kan kita udah lumayan sering dengar ya, tapi tetap kita cover dua-duanya. Dan dari sini sebenarnya ada dua jalur ya, ada two possible routes yang bisa saya ambil. Yang pertama sebenarnya saya bisa jelasin seperti apa menjadi murid Yesus yang sebenar-benarnya. Bukan yang kita tahu selama ini, karena lumayan beda ternyata. Sama rute yang kedua, saya bisa mulai dari, saya kalau lift gitu ya, saya bisa turun ke lantai yang lebih bawah lagi. Basicnya, foundationnya saya bisa address kenapa orang-orang modern kayak kita, itu kita enggak mau, kita menolak untuk belajar dari Yesus. Sekali lagi bukan berarti enggak jadi orang Kristen, tapi punya KTP Kristen, rajin ke gereja, enggak bikin kita otomatis jadi murid Yesus. Nah itu kenapa tuh?
Kenapa? Kenapa Yesus waktu awal pelayanannya sampai sebelum dia naik ke surga, pesannya saudara masih ingat amanat agung? Ini by the way amanat ya, bukan saran agung ya. Yang ya you boleh ambil boleh enggak, you boleh jalani boleh enggak. Ini amanat. Artinya sebenarnya harus amanat Yesus yang terakhir, jadikanlah semua bangsa, apa saudara? Muridku. Tapi bergeser ke sini. Kenapa? Kenapa kita orang modern, gereja modern, itu tuh gak mau belajar dari Yesus. Kita mau berkatnya iya, kita mau mujizatnya iya, kita mau nangis-nangis di gerejanya iya, tapi kita gak mau belajar jadi seperti Yesus. Kita gak mau jadi murid Yesus. Itu dan saya akhirnya putuskan untuk ambil rute yang itu, karena saya percaya kalau kita udah tahu jawaban dari kenapa, harapannya semua ke depan jadi lebih gampang. Ya saudara ya, karena fondasinya udah kita address. Kenapa sih? Apa sih yang bikin kita tuh gak mau gitu loh jadi murid Yesus? Gitu. Kita bergereja, kita jadi orang Kristen, tapi kita gak mau mengikuti teladan Yesus. Nah, buat beberapa yang penasaran sama rute yang pertama, singkat aja. Menjadi murid Yesus, ya kan, rute yang pertama. Menjadi murid Yesus yang sebenarnya, itu tuh bukan punya pengetahuan lengkap tentang Yesus ya saudara. As if bakal ada kayak ujian di akhir nanti, di akhir semester nanti, ada ujian tertulis esai dan pilihan ganda mengenai Yesus. Siapa yang nilainya paling tinggi, oh itu murid Yesus. Bukan saudara. Di konteks baik zaman Yesus maupun yang Yesus mau jadi murid Yesus itu tuh menjadi seperti Yesus. Bukan cuma tahu tentang Yesus. Oke. Dan kita banyak miss ini sebenarnya gak bisa disalahin banget juga karena sistem edukasi. Sistem edukasi kita, bukan cuma di Indonesia, di dunia, itu tuh kita pikir murid kayak gitu tuh. Di zaman Yesus dulu, murid tuh bukan kayak yang sekarang. Duduk di kelas, kita catet, terus nanti ada ujian, nilai berapa, ranking berapa, enggak. Di zaman dulu, menjadi murid itu tuh ujung-ujungnya bukan dapat nilai bagus. Menjadi murid di zaman dulu artinya itu jadi seperti gurunya. Saudara bisa bayangin misalnya kayak craftsmanship, dunia craftsmanship misalnya shoemaker gitu ya. Nah itu tuh murid-murid shoemaker itu tuh bukan student saudara. Itu mereka dibilangnya apprentice. Makanya beberapa teolog sebenarnya lebih suka pakai kata apprentice daripada discipleship. Karena apprentice itu tuh lebih on the ground. Lebih in the field. Lebih langsung coba. Karena memang itu yang Tuhan Yesus inginkan. Lebih suka pakai kata, makanya beberapa teolog lebih suka pakai apprenticeship. Shoemaker itu tuh murid-muridnya tuh apprentice namanya. Saudara ingat, perhatiin kalau saudara tahu gimana cara mereka belajar, bukan duduk di kelas catat saudara. Mereka duduk, mereka lihat caranya si master shoemaker ini bekerja. Gimana caranya master shoemaker ini bikin, terus mereka lihat, oh gitu ya. Terus tengah malam biasanya mereka coba-coba, salah. Terus mereka coba lagi salah, terus besoknya mereka lihat lagi, bertahun-tahun saudara baru bisa jadi shoemaker. Penjahit di Savile Row, Inggris, penjahit jas yang terkenal banget. Itu bertahun-tahun, cuman disuruh gunting pola. Itu apprentice. Itu menjadi murid, saudara. Nah yang Tuhan Yesus inginkan tuh jadi murid kayak gitu. Kita ikut, kita lihat Tuhan Yesus ngapain. Be like Jesus, dengan cara melihat Yesus ngapain. Dan ujung-ujungnya bukan cuma punya pengetahuan tentang Yesus, tapi menjadi seperti Yesus. Itu murid Yesus yang sebenarnya, saudara. Kalau saudara suka Star Wars, itu tuh gambaran apprenticeship at its finest, saudara. Padawan itu tuh harus selalu nempel sama Master Jedi. Betul? Kemanapun Master Jedi pergi, padawannya harus selalu nempel. Itu apprenticeship, saudara. Memang benar ada Jedi Temple-nya, padawan itu belajar teori dalam tanda kutip di sana. Tapi perjalanan hidup si padawan itu tuh lebih banyak ngikutin masternya. Sampai satu titik masternya meninggal, padawan ini akan gantiin jadi the next Master Jedi. Itu apprenticeship at its finest. Kalau saudara pengen dapat gambaran apprenticeship jadi murid Yesus tuh kayak gimana, kayak gitu. Ujung-ujungnya kita jadi kayak Yesus. Bukan cuma tahu tentang Yesus, tapi kehidupan gak berubah. Itu apprenticeship, saudara. Oke, tapi kita mau ambil rute yang kedua. Kenapa kita mau address, kenapa, apa sih yang bikin kita nih zaman sekarang gak mau jadi murid Yesus, gak mau jadi seperti Yesus. Jadi kita akan ambil rute yang kedua. Saudara siap ya? Murid
Murid kan artinya belajar ya berarti. Belajar dari seorang guru. Nah, kendala manusia modern untuk jadi murid, ya murid belajar dari Yesus, itu kalau misalnya kita rangkum, kita sederhanakan, dua hal ini saudara. Dan ini bisa bolak-balik. Antara kita merasa Yesus nggak kompeten. Kenapa kita merasa Yesus nggak kompeten? Karena kita merasa ilmu Yesus yang kita baca di Alkitab itu udah nggak relevan. Atau sebaliknya juga bisa. Yesus nggak relevan lagi buat kita. Kenapa? Karena udah nggak kompeten. Either way. Biasanya kita menolak. Kita mau berkatnya, kita mau mujizatnya. Tapi kalau jadi kayak Yesus, enggak deh. Gue cuman mau berkatnya aja. Gue cuman mau ibadahnya aja. Tapi kalau jadi kayak dia, I don't think so. I don't want it, Pastor. Karena kita deep down, walaupun kita nggak nyebut gitu ya. Deep down kita merasa Yesus nggak kompeten. Dan ilmunya Yesus udah nggak relevan buat zaman sekarang. Kalau kerasukan setan, itu baru Yesus, Pastor. Kalau patah hati, itu baru harus ke Yesus. Kalau ada kanker stadium 4 gak bisa disembuhkan, itu baru ke Yesus. Tapi kalau negosiasi bisnis, Pastor, strategi marketing, cara besarin anak, itu kayaknya Yesus tuh gak cocok ajarannya. Karena sekarang kan data driven, Pastor. Sekarang kan data, Pastor. Ajaran Yesus itu kan idealisme, bukan data. Jadi saya gak bisa pakai. Saya kan kerja di data driven company. Di LinkedIn, Pastor, kalau saya mau dilirik sama recruiter, saya tuh tulisnya tuh bukan followers of Jesus. Saya harus tulis data centric person supaya saya bisa dilirik. Karena sekarang data driven banget, Pastor. Ajaran Yesus nih bagus tapi nggak ada datanya. Mana datanya nih, Pastor? Zaman sekarang kan zaman informasi, Pastor. Saya nggak dapat informasi apa-apa di Alkitab. Dari ajaran Yesus saya nggak dapat informasi apa-apa. Atau knowledge kan power. Knowledge is power sekarang, Pastor. Ajaran Yesus nice, tapi bukan knowledge. Makanya saya nggak mau, Pastor. Sekarang kita pikir karena dunia data driven banget, karena ini adalah zaman informasi, knowledge is power. Jadi kita kayak menolak karena kita pikir Yesus tuh cuma bisanya yang begitu-begitu aja. Tapi Yesus gak pinter, Pastor, sayangnya. Tuh lihat aja disalib. Tuh lihat aja kasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lemah banget Yesus, Pastor. Gak bisa tuh meeting kayak gitu tuh gak bisa, Pastor. Makanya saya gak bisa pakai ajaran Yesus di dunia kerja saya. Kalau emang benar begitu, coba kita cek ya. Saya mau memperkenalkan saudara sama ada model yang namanya DIKW model. Itu dia. Ini bukan teolog yang bikin ya saudara ya. Ini yang bikin scientist, akademisi, profesor ada di dunia marketplace saudara. Bahkan buat mereka, sekali lagi ini bukan teolog loh yang bikin. Buat orang-orang super pinter itu, saudara lihat kita bilang zaman sekarang apa? Data driven, data is the new oil. Benar, by the way kalau misalnya data is the new oil berarti oilnya harus diolah dong, datanya juga harus diolah. Tapi kita mengagungkan data. Tapi padahal buat orang-orang super pinter itu, lihat deh modelnya. Saudara lihat x-axisnya apa? Human understanding. Kita pikir dengan kita punya data, we know everything. Padahal buat orang-orang super pintar itu, belum, data paling bawah ternyata. Information, ada di mana information? Di model ini, masih di bawah. Knowledge, kita mentok di sana. Knowledge is power, zaman sekarang tuh knowledge, Pastor. Dan kita pikir dengan punya knowledge kita udah yang paling pinter. Ternyata buat orang yang lebih pintar dari kita, mereka sendiri sadar di atas knowledge masih ada wisdom. Dan apa sih bedanya knowledge sama wisdom, Pastor? Coba next slide. Knowledge itu tuh doing things right, ya kan? Melakukan dengan cara yang benar. Metodenya benar, step by stepnya benar. Itu knowledge. Doing things right. Tapi wisdom itu tuh doing the right things.
Berapa banyak saudara di sini manajer atau mungkin saudara punya perusahaan atau mungkin saudara punya tim. Saudara frustrasi sama tim saudara bukan karena mereka kurang capable tapi karena mereka merasa kepinteran. Knowledge itu tuh punya tendensi untuk jadi kaku banget. Harus begini, aturannya kayak gini. Saya waktu itu belajarnya kayak gini, rumusnya kayak gini. Nggak bisa gitu, nggak bisa gini. Stres nggak saudara? Karena nggak ada wisdom. Kaku banget. Nggak ngerti konteks, lupa kalau zaman misalnya berubah, lupa kalau market berubah, lupa kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang lain. Tanpa wisdom, kita stuck di knowledge, kita jadi orang yang bukan cuman ternyata nggak maksimal karena di atas knowledge masih ada wisdom, kita juga bisa jadi orang yang nyebelin saudara. Dan kita pikir kita udah paling pintar. Nggak bisa gini, nggak bisa gitu, harus stres kan saudara. Dan akhirnya nggak bisa jalan organisasinya. Kenapa? Karena kayak dibentrokin terus gitu. Just for the sake of the right knowledge. Itu kenapa orang-orang yang super pintar, mereka sangat sadar di atas knowledge masih ada apa? Wisdom. Dan apa hubungan Yesus sama model ini? Apa hubungan Yesus sama knowledge? Apa hubungan Yesus sama wisdom ini, Pastor? Saya mau ajak kita buka di 1 Korintus 2. 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Kita baca sama-sama ya, yang keras. 1, 2, 3. Kristus adalah dan hikmat Allah. Christ, the power of God and the apa? Wisdom of God. Perhatikan bukan Christ has power and wisdom. Christ, dalam tanda kurung, is the power of God and the wisdom of God. Kita cari ilmu kemana-mana. Kita pikir Yesus udah gak relevan. Yesus tuh gak punya knowledge. Yesus bukan gak punya knowledge. Dia beyond knowledge. Karena he is apa saudara? Wisdom. Dan sekali lagi ini bukan Raja Salomo saudara yang tulis model tadi, yang ciptain model tadi. Kalau Raja Salomo yang tulis model tadi wajar. Kalau teolog yang nulis wajar. Mungkin ini justifikasi karena mereka tuh gak pinter-pinter amat. Jadi mereka harus taruh yang di atas knowledge karena mereka gak punya knowledge. Bukan, yang nulis profesor, akademia, engineer, scientist. Mereka semua sepakat di atas knowledge ada apa saudara? Wisdom. Dan kita cari yang paling pintar, kita cari dan kita remehkan Yesus. Kita turunkan derajat Yesus jadi cuman miracle worker, orang kalau waktu dia masih hidup di bumi waktu itu cuman yang nice, cuman yang baik, lemah, lugu, naif. Kita nggak tahu dia itu beyond knowledge. Dan kita nggak mau cari dia karena kita stuck di knowledge. Dan dunia ini narasinya memang bikin kita stuck cuman di knowledge. Karena mungkin mereka takut kalau kita sadar di atas knowledge ada wisdom. Kita semua akan lari ke sang wisdom. Kita semua akan lari sama Yesus. Jadi makanya mungkin kita ditahan untuk stop di knowledge. Padahal di atas knowledge ada apa saudara? Wisdom. And wisdom has a name. Siapa namanya? Yesus. Dan kenapa saya fokus banget sama sisi Yesus yang ini? Karena itu dia saudara. Kita harus tahu kalau mau jadi murid, kita gak mau dong jadi murid yang gak kompeten. Betul? Kita gak mau jadi murid seseorang yang gak kompeten. Betul? Saudara mau dikhotbahin, diceramain, sampai berbusa. Jadi murid Yesus. Saudara gak pernah sadar, gak pernah percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang kompeten. Saudara gak pernah percaya, gak pernah tahu bahwa Yesus beyond knowledge. Mana mau saudara jadi murid? Jadi makanya siang hari ini saya mau fokus sama this brilliant side of Jesus. Supaya kita membuka diri kita mau jadi murid, mau jadi seperti Yesus. Itu bukan berarti jadi lugu, bukan berarti jadi naif, jadi gampang dibodohi. Enggak saudara. Makanya saya mau ajak saudara baca di Lukas 20. Ini sisi Yesus yang jarang kita highlight. The brilliance of Jesus. Di Lukas 20 ayat 23 sampai 26, ini backgroundnya. Ini kan sebenarnya udah keluar, tapi kalau misalnya kayak saudara baca, saudara mungkin ingat. Ini nih orang-orang
yang mau jebak Yesus, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang mau jebak Yesus dengan melemparkan pertanyaan yang tricky banget. Saudara masih ingat pertanyaannya? Yesus, bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Wah, itu pinter banget saudara. Kalau Yesus bilang nggak boleh bayar pajak ke Kaisar, mereka akan lapor ke tentara Roma, Yesus ditangkap saat itu juga. Kalau misalnya mereka bilang boleh bayar pajak ke Kaisar, orang Yahudi bakal bilang dia Mesias palsu. Karena Mesias harusnya belain bangsa kita dong. Kenapa lu bolehin kita bayar pajak? Mesias palsu loh. Masuk pengadilan Sanhedrin. Sama aja. Pinter banget. Yesus di pertanyaan ini gak bisa jawab iya, gak bisa jawab enggak. Dua-duanya pasti salah. Pasti kena. Dan berapa banyak di kita di ruang meeting, waktu kita negosiasi, deal sama orang lain, kita lagi networking, kita gak tahu mau ngomong apa. Dan kita pikir kita gak butuh Yesus. Dan kita pikir kita lebih pintar dari Yesus. Di depan mau presentasi gugup. Kita pikir kita cuma perlu Yesus hari Minggu. Kita pikir Yesus gak kompeten. Kita mungkin ditanya ginian kita langsung masuk penjara atau mati. Karena jawaban kita either way. Kita gak tahu cara jawabnya. Kenapa? Karena kita gak punya wisdom. Kalau cuma punya knowledge, kita cuma punya dua pilihan. Boleh bayar atau gak boleh bayar. Itu knowledge. Betul? Itu knowledge. Tapi untuk menavigasi cara ngomong, itu tuh wisdom. Kita lihat apa jawaban Yesus. Di ayat 23, tetapi Yesus apa saudara? Mengetahui maksud mereka yang licik itu. Kita robot trading aja kena. Pinjol aja kena. And we think we are smarter than Jesus. And we think we don't need Jesus from Monday to Saturday. Kalau Yesus tahu kalau dia mau dikerjain. Kita udah rugi baru sadar dikerjain. Dan kita gak mau jadi murid Yesus. Dan kita pikir Yesus gak kompeten. Saudara mau gak dibegoin sama orang? Mau gak ditipu-tipu sama orang? Belajar dari Yesus saudara. Dan kita pikir Yesus gak kompeten. 24, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah? Ada padanya, ada pada koin itu, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, luar biasa saudara perhatiin. Kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan Yesus gak ngomong iya, gak ngomong enggak. Tapi dia ngomong iya, dia ngomong enggak. Saudara ngerti maksud saya? Mau belajar di mana jawaban kayak gini? Mau sekolah setinggi apa? Dan kita pikir Yesus gak kompeten ngejalanin meeting. Kita pikir Yesus gak kompeten ngajarin kita strategi marketing. Dan kita pikir Yesus gak kompeten untuk ajarin kita cara bangun bisnis. Kita cuman kurung Yesus di hari Minggu. Ayat 26, dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya itu dan mereka diam. Kita gak mau jadi murid Yesus, orang heran, sampai heran sama kelakuan kita. Kalau mau orang heran betapa briliannya kita. Dan bukan cuma karena kita full of knowledge, tapi kita juga full of wisdom. Gimana cara kita full of wisdom? Belajar dari sang wisdom himself. Dan kita pikir Yesus gak kompeten. Itu discipleship. Itu murid Yesus. Sekarang kita mau masuk ke komunitas. Betapa pentingnya dalam perjalanan kita menjadi murid Yesus. Kita perlu komunitas. Oke, siap saudara? Kalau misalnya saudara ada di, saya kan gak kenal ya ini banyak. Misalnya saudara ada bekerja di divisi atau departemen learning and development, mungkin saudara familiar sama yang namanya J-curve. J-curve. Ini penelitian dan ini hampir jadi hukum, law, maksudnya science law ya.
Karena ini hampir absolut, hampir selalu kejadian di kita. Kalau kita mau belajar apapun, kita mau belajar sesuatu, kita mau menguasai sesuatu, biasanya kita masuk ke dalam J-curve ini. Basically, J-curve itu tuh bilang, we tend to get worse before we get better. Di sini saya lihat ada yang senyum-senyum, ada yang nunduk-nunduk, karena mungkin saudara mengalami. Karena benar, maka ini hampir absolut, hampir jadi law. The law of J-curve. Before we get better, we tend to get worse. Dalam belajar apapun, terutama belajar menjadi murid Yesus. Karena jadi murid Yesus itu apa artinya saudara? Bukan mengetahui tentang Yesus, tapi jadi murid Yesus itu artinya apa? Menjadi seperti Yesus. Susah atau gampang saudara? Susah banget. Jadi sangat mungkin kita masuk ke dalam J-curve ini. Before we get better, we tend to get worse. Dan Pengkhotbah 3 ayat 1 tulis untuk segala sesuatu ada masanya. Saya suka banget bahasa Inggrisnya saudara, poetik banget. To everything there is a season. Buat semua hal ada musimnya. Jadi ada season ya, ada perbedaan, ada waktu yang tersendiri untuk semuanya. Termasuk perjalanan kita menjadi murid Yesus. Jadi makanya saya bagi 3 season istilahnya dalam J-curve kita. Saat kita menjadi murid Yesus, saat kita belajar menjadi seperti Yesus, belajar kepada hikmat itu sendiri untuk punya hikmat above wisdom. Yang pertama fall season, waktu pertama kali nih kita masuk J-curve. Kita mulai belajar menjadi seperti Kristus, masuk J-curve, gagal. Turun biasanya. Peran komunitas waktu kita lagi drop, itu untuk support. Saya adaptasi dari apa yang Pastor Andi share minggu lalu, 3S ini kalau misalnya saudara ingat. Tapi saya stretch sedikit, jadi the whole journey of discipleship. Saat kita turun, saat kita drop, ada komunitas yang support kita. It's okay, gak apa-apa. Kamu drop ya, udah, istirahat dulu. It's okay, gak apa-apa. Berapa banyak saudara kalau lagi drop, saudara bisa pat yourself in the back. Gak apa-apa tim. Gak apa-apa. Kita kalau lagi drop, maunya masuk selimut, kita diem berhari-hari atau nonton Netflix 8 hari full. Sambil tisu sama popcorn. Terus naik 8 kilo. Karena mana kuat kita tahan dropnya itu. Gue pikir gue tahu, gue pikir gue pinter, gue pikir gue udah bener, ternyata gue masih salah banget. Itu makanya J-curve tuh kenapa bisa turun karena itu tuh. Makanya butuh komunitas untuk jagain, untuk kayak it's okay, gak apa-apa, udah istirahat aja yuk, sini yuk. Kamu perlu apa, mau kita doain? Yuk sini yuk, udah kamu gak usah pelayanan dulu, gak apa-apa. Gitu, kita gak keluarin kamu dari gereja, kamu istirahat dulu, gak apa-apa, it's okay. Itu support saudara. Dan saat kita udah tenang, kita udah mulai bisa naik lagi, udah bisa mulai bangkit lagi. Saya bilang ini spring season ya kan, udah mulai kelihatan lagi ya kan. Daun-daunnya, pohon-pohonnya udah mulai kelihatan lagi. Saat kita baru naik lagi, oh ya aku bisa nih jadi seperti Kristus, aku bisa nih sekarang. Perlu di apa saudara? Supply sama komunitas. Supply motivasi, supply doa, supply materi, supply firman, ayat-ayat dikirim setiap pagi untuk ingetin kita. Ayo kamu bangkit, masa kamu di bawah terus? Tanpa komunitas kita, kalau udah di bawah cenderungnya kita di bawah terus saudara. Makanya ini kenapa banyak orang bunuh diri, karena gak bisa naik lagi. Dan biasanya hampir selalu, saudara boleh cek. Hampir selalu orang bunuh diri karena dia merasa sendiri. Makanya dia stuck at the bottom of the J-curve. Gue udah ngambang aja gitu. Kehilangan potensi sampai tua. Karena udah tenggelam aja di situ. Dan kita pikir kita bisa bertumbuh sendiri. Kita butuh komunitas yang support, yang dorong. Ayo kamu bisa, ayo lagi, coba lagi. It is time bro, it is time sis. Udah stop, kamu udah cukup istirahatnya. Ayo bangkit lagi. Kalau gak digituin kita dibawa terus saudara. Dan kita pikir kita gak perlu komunitas. Saya bisa, mau jadi murid Yesus, saya bisa sendiri. Welcome to the J-curve. Dan saat kita udah berhasil, kita udah bangkit lagi, kita udah
kondisinya baik lagi. Ini saya bilang summer season, udah bersinar lagi, udah terang lagi, udah jadi matahari lagi. Le Roi Soleil, udah jadi the Sun King. Udah merasa paling benar, udah merasa paling bisa, udah merasa paling kudus. Harus tetap ada di komunitas karena harus ada orang-orang yang jagain saudara supaya enggak sombong. Makanya kemarin Pastor Randy bilang, yang terakhir apa? Suggest, bro kayaknya enggak gitu deh lo ngomongnya. Sis, kok lu berubah ya? Harus ada, karena kalau enggak, wah udah kita meluap aja sendiri. Tiba-tiba jadi sombong, tiba-tiba jadi gak ada temen, tiba-tiba gak ada yang mau kerja sama kita. Tanpa kita sadar karena pikir kita yang paling benar. Berapa banyak saudara temukan orang-orang yang merasa paling rohani, yang merasa paling kudus, merasa paling seperti Yesus. Biasanya kalau gak tertanam baik-baik di komunitas, itu tuh biasanya arogan bukan main. Semua salah buat dia, semua sesat buat dia. Karena apa? Le Roi Soleil, gue udah Sun King, gue udah paling tinggi. Gue udah paling pinter, gue udah bangkit sendirian. Yang lain salah. Dan kita pikir kita bisa tumbuh sendiri. Ini pentingnya masuk komunitas saudara. Karena jadi murid Yesus bukan tentang belajar. Justru kalau cuman belajar, saudara gak perlu masuk komunitas. Belajar aja rajin-rajin. Terus nanti tinggal tunggu ulangannya sama malaikat Gabriel. Nanti dikasih kertas, pakai pensil 2B, jangan lupa. Bukan, dan karena itu transformasi hidup, perlu orang di sekeliling kita buat jagain, buat semua ini, buat support, buat supply, buat suggest. Jadi kalau di campaignin dalam tanda kutip di gereja ini dan dimanapun, masuk komunitas please. Ini bukan biar kita punya klub sosial gitu, enggak saudara. Emang saudara buat kartu diskon? Enggak kan? Karena kita tahu saudara. Masuk komunitas supaya dijagain saat perjalanan kita menuju seperti Kristus, mengalami J-curve ini, selalu ada orang-orang yang punya bagiannya masing-masing. Sampai even kita paling atas pun, kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin saudara. Jadi seperti Kristus, jadi murid Kristus, dan tertanam saudara di komunitas. Amin. Saya panggil pemusik, saya udah mau selesai. Saint Augustine, dia sebelum jadi saint, dia kan pinter banget ya. Dia merasa gak ada yang bisa menandingi kecerdasannya dia. Mamanya udah ajarin dia the way of Christ, jalan Kristus. Tapi dia bilang Alkitab itu terlalu simple buat dia. The Bible is too simple for me, I need something more sophisticated. Pengakuan dia kayak gitu. Dan berapa banyak diam-diam di antara kita juga merasa kayak gitu. Alkitab nih, saya mendingan dengerin Adam Grant, Pastor. Saya mendingan dengerin Simon Sinek, lebih mantep gitu. Brené Brown, lebih Tapi kalau Alkitab tuh gak relevan. Sama kayak Augustine. Dia merasa dia terlalu pinter untuk Alkitab. Merasa pinter untuk jadi murid Yesus. Sampai akhirnya sepanjang hidupnya. Kalau sudah familiar sama sejarahnya Saint Augustine. Dia coba berbagai macam hal. Dia terkenal sebelum jadi saint. Dia terkenal sebagai playboy paling populer. Dia tidur sama terlalu banyak perempuan. Dia cobain terlalu banyak hal yang, waduh kita sampai bingung nih orang kenapa bisa jadi saint ya. Dia cari sesuatu yang untuk memuaskan dia. Tapi gak ketemu. Sampai waktu dia tulis magnum opusnya, masterpiece-nya, Confessions, bukunya Confessions. Itu sampai sekarang hampir semua orang mengakui itu tuh buku teolog paling sophisticated, paling brilian yang pernah ditulis sepanjang masa. Confessions. Di buku itu dia tulis, For with thee is wisdom.
Dia cari semuanya, dia coba semuanya. Dia pikir ini nih mainan anak kecil Yesus ini. Dia pikir Alkitab ini remeh banget. Dia cari semuanya. Orang sepinter dia, sebrilian dia. Gak ketemu apa yang dia cari. Sampai akhirnya dia berani, dia mengakui. For with thee is wisdom. Saudara lihat, with thee. Jadi hanya bersama Yesus saja, itu tuh udah wisdom buat kita, saudara. Dan makanya worship itu tuh bukan untuk orang yang, pardon my language, bukan untuk orang yang bego, bukan untuk orang yang nggak ngerti, nggak, ini apa sih ini worship leader, banana ini nggak ada logiknya nih. Di Amsal 9 ayat 10, thank you buat Joy. Tadi Joy ingetin saya ayat ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saya ulang ya, permulaan hikmat yang dari tadi kita omongin adalah apa, saudara? Takut akan Tuhan. When we worship, kita ajar diri kita untuk hormat dan takut sama Tuhan. Itu bukan tindakan orang bodoh, itu permulaan hikmat. Just being with thee, kata Saint Augustus, is wisdom. Dan kita pikir kita gak perlu Yesus hari Senin. Kita pikir kita gak perlu belajar dari Yesus saat pikirin strategi marketing. Kita pikir kita gak butuh Yesus saat bangun company. Kita pikir kita gak butuh Yesus waktu besarin anak. For with thee. Hanya spend time with Jesus. Doa, baca firman, worship. Apa saudara? Wisdom. Saudara mau jadi orang yang paling hebat? Jangan stop di knowledge. Cari wisdom. And wisdom has a name. Siapa namanya saudara? Jesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau ternyata Tuhan bukan cuma baik, tapi Tuhan juga brilian. Kami sekarang tahu kenapa semua alam semesta ini diciptakan begitu sophisticated. Karena kami pikir Tuhan yang menciptakan itu gak cerdas. Tuhan itu cuma baik, Tuhan itu lemah. Tapi hari ini kami sadar Tuhan kami luar biasa. Dan ajar kami Roh Kudus, bangunkan keinginan, hasrat kami untuk belajar, untuk jadi murid-Mu. Karena jadi murid-Mu benefitnya luar biasa buat hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan hari Senin. Sampai hari Minggu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau tertanam di komunitas. Ajar kami untuk mengelilingi hidup kami, diri kami. Sama hadirat-Mu Tuhan. For with thee is wisdom. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara.